Selamat bergabung dengan mata kuliah Organisasi Informasi dengan materi kita hari ini adalah deskripsi bibliografi. Materi ini membekali mahasiswa agar kompeten dalam mendeskripsikan ciri suatu bahan pustaka, sebagaimana tujuan capaian mata kuliah ini yaitu mampu melakukan pengorganisasian informasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Sehat semua ya. Sudah mandi. Jawabannya kan biasa. Baik, kita sudah mempelajari beberapa materi terkait dengan organisasi informasi kan. Nah, saya kira tidak asing lagi kalau kawan-kawan mau mengorganisasikan informasi. Nah, kira-kira dalam organisasi informasi itu yang saya pelajari kan, hal apa yang perlu dilakukan dalam organisasi informasi? Yang pertama, analisis terus nah, kita akan bahas tentang deskripsi bibliografi. Ini itu membekali mahasiswa agar kompeten atau bisa melakukan deskripsi bibliografi. Nah, deskripsi bibliografi itu bagian dari pengorganisasian informasi untuk apa? Agar informasi yang ada di dalam deskripsi bibliografi itu bisa dipahami oleh pemustaka. Nah, ini tujuan dari pembelajaran deskripsi bibliografi. Nah, jadi bahan pustaka itu sudah kita lakukan analisis update, sudah kita lakukan apa tadi klasifikasi. Nah, ini saatnya kita lakukan deskripsi bibliografi, artinya mengeluarkan informasi yang ada di dalam bahan pustaka itu agar mudah dipahami oleh pemustaka. Nah, itu kalian harus bisa, ya kan? Oke, kita mulai. Deskripsi bibliografi, bisa saya bagus kan? Itu kayak tulisan dokter tapi menyehatkan. Enggak ya? Tulisan saya itu bukan berarti menyesatkan, ini menyehatkan. Maksudnya apa? Biar nanya, nggak paham dengan apa yang dikatakan itu. Oh iya, maksudnya itu ya. Memang sengaja kalian kan WA jarang tak jawab ya karena urusannya sudah tak boleh bahasannya gitu kan. Oke, setelah deskripsi bibliografi ini yang terakhir nanti kita proses organisasinya ya, itu ada pengatalogan. Pengatalogan atau katalogisasi. 4 kegiatan ini adalah kegiatan yang masuk dalam organisasi informasi. Oke, ada yang mau tanya? Nah, ini proses organisasi informasi itu ada 4 ini di proses utamanya. Walaupun nanti ada yang namanya pra organisasi informasi, ada proses organisasi informasi, ada pasca organisasi informasi. 7, 8, nomor standar atau ISBN. Nah, buku yang kita punya ini setidaknya akan terdeskripsikan menjadi 8 daerah itu. Oke, misalnya kita mulai dari yang pertama, menentukan subjek. Kira-kira buku ini bersiap mempelajari kajian komunikasi. Buku ini tentang apa? Komunikasi.
sudah temukan subjeknya untuk komunikasi, ya kan? Oke, bersiap apa nih? Mempelajari kajian komunikasi. Ini judulnya. Nah, bagaimana caranya menentukan tajuk subjek atau menentukan subjeknya? Yang kedua, fenomena. Tiga, apa? Faset. Yang keempat, bukan apa? Fokus. Nah, bentuk itu setelah di sini nanti. Nah, oke. Jadi yang setelah. Kalau kelimanya adalah bentuk. Oke. Menentukan subjeknya. Bersiap mempelajari kajian komunikasi. Ini bidang ilmunya apa? Komunikasi. Yang dibahas apa? Ya, komunikasi berarti tidak ada, fasetnya tidak ada, fokusnya tidak ada. Komunikasi saja. Lalu komunikasi ini berikutnya ke sini. Sudah bentuknya apa nih? Buku cetak ya? Nah, paham? Untuk menentukan subjeknya gampang. Bersiap mempelajari kajian komunikasi. Subjeknya bidang ilmu apa ini? Komunikasi. Clear sudah. Komunikasi itu masuk di apa? Bidang utama keilmuan apa? Bidang utama keilmuan ada 10 itu, ya kan? Potong sampai 900. Nah, komunikasi ini ada di mana? Coba kita cek ini. Kayak ini ya. Nah, daerah pertama daerah apa? Judul dan pengarang. Tadi judulnya adalah kajian bersiap mempelajari kajian komunikasi. Lihat judul. Nah, kemudian pengarangnya ini ada Will Burton dan Andrew Beck. Nah, ini ditulis. Jadi tentukan 8 daerah bibliografi. Kamu tulis dulu 8-nya. 8-nya kamu tulis dulu. Nah, kemudian di judulnya itu bersiap mempelajari kajian komunikasi. Nanti pengarang garis miring pengarangnya. Ini ada Will Burton. Yang kedua apa? Edisi. Kamu lihat di sini di daerah di halaman preliminar atau halaman penerbitan. Nah, di sini sudah ada semua informasinya. Ada cetakan berapa, edisi berapa, gitu. Ya. Kalau misalnya ada edisi 1 itu saja edisi 1 atau cetakan 1 itu di sini. Nah, kalau hanya di sini contohnya. Nah, di sini contohnya halaman sebelum data isi atau sebelum isi. Halaman sebelum isi kita cek sebelum isi itu di sini ada pendahuluan dari sini. Berarti di sini ada lomba sama memaulinya. Anggaplah ini ada halaman memaulinya 9. Menggunakan halaman memaulinya kecil 9. Di sini ini bisa. Atau dibuka di sini ada halaman tulisnya 9. Halaman memaulinya belakang. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kan kemarin sudah kemarin dan tadi sudah membahas tentang banyak hal organisasi informasi. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, pertama, kita sebelum mendeskripsikan bibliografi, apa yang kita tahu? Analisis subjeknya. Yang kedua,
klasifikasi. Itu hasilnya apa? Notasi klasifikasi. Dan yang ketiga, deskripsi bibliografi, hasilnya 8 daerah. Itu ya. Dan kita setelah materi ini akan belajar tentang kategorisasi. Jadi analisa objek, klasifikasi, deskripsi bibliografi itu langkah awal untuk proses pengkatalogan. Nah, itu kita pelajari besok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih telah mengikuti materi kuliah ini. Selamat belajar dan selalu semangat.